Jatim Talk edisi ke-69 ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Priska Almatia, dan teman-teman bisa panggil saya Priska supaya lebih akrab. Di sini aku mendapatkan kepercayaan dari tim Scholars Jatim untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara Scholars Jatim Talk yang ke-69 ini. Nah, untuk sharing kita pada malam hari ini yaitu mengangkat judul How to Build a Sustainable and Innovative Startup in Digital Creative Industries. Dengan pemateri kita yang kece dan memiliki segudang pengalaman yang pastinya bisa memberi kita ilmu baru, insight baru mengenai dunia startup dan industri digital kreatif. Oke, tapi sebelum terjun lebih dalam nih ke acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kalau aku bacakan rules yang berlaku dan yang harus kita patuhi bersama-sama ya teman-teman. Nah, rules yang pertama, yaitu peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon saat Zoom berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, moderator akan membuka kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya-jawab dibuka. Dan yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh tata tertib, baik sebelum, saat, maupun saat rangkaian SJMT selesai. Nggak boleh spamming di kolom chat ya, teman-teman. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan benefits dari SJMT ke-69 ini, seperti e-certificate, e-notulensi, dan lain-lain, peserta diharapkan untuk melaksanakan rules yang akan diberikan oleh moderator setelah Zoom selesai melalui grup WhatsApp. Nah, itu tadi beberapa rules yang aku harap kita semua bisa menaatinya dengan baik demi mendukung kelancaran jalannya webinar pada malam hari ini. Nah, aku mau ingetin teman-teman untuk link absen ya. Jadi, aku mau beritahu ke teman-teman kalau link absen hanya diberikan di grup WhatsApp saja ya teman-teman. Jadi, link absen tidak di-share di kolom chat Zoom. Sekali lagi, link absen hanya ada di grup WhatsApp saja. Dan nanti apabila ada link-link lain dari oknum yang tidak bertanggung jawab, nah itu tidak usah digubris, karena link tersebut pastinya bukan berasal dari tim Scholars. Dan kita hanya perlu fokus mendengarkan dan menyiapkan pertanyaan nih mengenai materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Dan selain itu, teman-teman dipersilakan untuk SS atau screenshot kegiatan Zoom pada malam hari ini, karena screenshot tersebut menjadi syarat untuk mengisi absensi ya. Nah, oke, tadi udah membacakan rules ya, aku udah kenalan juga. Nah, sebelum terjun ke pemaparan materi, ada baiknya kita kenalan dulu dong sama pemateri kita, ya enggak? Oke, nah, pemateri kita yaitu ada Kak Muhammad Ahwi Kurniado, atau panggilannya ya Kak Ahwi gitu ya, panggilan akrabnya. Untuk Kak Ahwi, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah, ya. Oke, halo selamat malam Kak Ahwi. Selamat malam Kak Pris. Iya, mungkin bisa say hi ke Sobat Sekolah. Halo semuanya. Iya, thank you banget udah datang buat malam hari ini, di malam minggu. Oke, bener banget tuh. Nah, terima kasih ya Kak Ahwi telah berkenan untuk menyediakan waktunya untuk mengisi webinar kita pada malam hari ini. Nah, gimana nih kabarnya nih Kak? Baik ya. Begitulah. Oke. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah baik ya Kak. Nah teman-teman, Kak Ahwi ini merupakan lulusan psikologi UPH yang memiliki minat pada media industri kreatif, sehingga hal itu mendorong beliau untuk merealisasikannya dengan membangun channel YouTube edukasi. Nah, setelah melalui berbagai riset untuk membangun media nih ya, Kak Ahwi berhasil menjadi co-founder sekaligus CEO dari PT Mencerdaskan Anak Bangsa yang berfokus pada pembuatan konten-konten edukasi kreatif. Nah, brand pertamanya yaitu ada channel YouTube Hipotesa dan Neuron. Kedua channel ini memiliki bahasan yang menarik dan dikemas melalui storytelling dan animasi yang menarik ya, supaya kita sebagai audiens lebih paham menangkap materi yang dibawakan gitu. Dan berkat channel Hipotesa dan Neuron itu,
Berkat hal itu, channel Hipotesa dan Neuron mampu mendapatkan lebih dari 300 subscribers ya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, tentunya kan nggak diragukan lagi ya soal ilmu dan pengalaman pemateri kita pada malam hari ini dalam membangun startup di industri kreatif digital. Nah, tadi itu sedikit profil singkat ya dari Kak Ahfi. Nah, sekarang tiba saatnya nih yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian ilmu dan pengalaman Kak Ahfi untuk kita semuanya. Untuk Kak Ahfi, apakah sudah siap? Ya, boleh diinin. Ya, berarti ya. Slideshow. Oke, baik. Untuk Kak Ahfi, waktu dan layar dipersilakan. Oke teman-teman, selamat datang di How to Build a Sustainable and Innovative Startup. Mungkin kita sound check dulu. Suara saya audible kan ya? Suara saya kedengaran dengan jelas kan ya? Jelas kok Kak, terdengar dengan jelas. Iya. Nah, thank you banget mengundang saya untuk tim Scholar, sama untuk teman-teman yang mau hadir pada hari malam minggu ini. Karena biasa kan malam minggu dipakai untuk jalan-jalan, nongkrong, ataupun santai. Kalau biasa udah kerja, malah biasanya nyantai sama teman-teman. Jadi ya begitu. Nah, di momen kali ini saya akan ceritakan tentang pengalaman saya ngebangun startup. Jadi saya itu ngebangun media pada tahun 2018. Media itu pertama saya adalah Hipotesa dulu sebenarnya. Kita ngebangun Hipotesa itu untuk ngebahas mengenai sejarah, politik. Oh, saya baru sadar, saya belum nyalain kamera. Oke. Ya, oke. Jadi saya ngebangun pertama itu sejarah. Hipotesa itu untuk ngebahas mengenai sejarah, politik, dan berbagai macam hal-hal yang masuk dalam kategori social science atau IPS ya. Teman-teman yang dari IPS pasti tentunya tahu kan betapa banyak intriknya di dalam sejarah, berapa banyak konsiderasi pertimbangan pada saat mengambil keputusan, terutama pada para pemimpin negara kan. Makanya kita tuh ngebahas yang sangat-sangat sensitif, yaitu misalnya Taliban, kita ngebahas mengenai orang-orang yang radikal dan mengatasnamakan agama. Bahkan semua agama kita coba bahas di situ, mau Hindu, mau Islam, mau Kristen, kita bahas aktor-aktor yang pernah membuat peperangan dengan mengatasnamakan agama. Jadi kita ngebawa hal yang sangat sensitif seperti itu. Nah yang kedua, pada saat kita ngeliat keberhasilan di Hipotesa, kita bikinlah yang namanya Neuron. Neuron ini kita bikin untuk ngebahas mengenai kesehatan. Jadi kalau IPS itu Hipotesa, kalau Neuron itu IPA. Di Neuron ini kita ngebahas berbagai macam jenis kesehatan. Terutama, karena lagi panas-panasnya ya, kita ngebahas mengenai kesehatan mental. Karena itu yang lagi hot banget kan, kayak orang baru sadar betapa pentingnya kesehatan mental. Banyak banget kan orang-orang yang ternyata memiliki tekanan, mereka nggak pernah cerita, dan sorry to say, beberapa mengambil tindakan bunuh diri dan seterusnya, atau orang-orang yang depresi dan akhirnya menarik diri dari masyarakat. Nah, itu yang kita bahas. Nah, tentunya sebagai media kita juga mencoba untuk mencari tren. Makanya kita bikin tuh, waktu itu mungkin kalau teman-teman lihat nih, apakah kamu perlu puasa masturbasi? Ya, karena waktu itu lagi panas-panasnya November kan, yang bulan November kemarin. Jadi ya seperti biasa, media juga harus ada idealisme dan ada realistis ya yang harus dikejar. Seperti itu. Nah, kita ngebangun media ini dalam waktu 3 tahun. Ini kalau teman-teman lihat ya, 300.000 subscriber, 577.000 subscriber. Jadi kalau digabung tuh udah 877.000 subscriber. Kita capai dalam waktu 3 tahun. Kenapa bisa tercapai dalam waktu 3 tahun? Tentunya karena tim yang baik dan kita mendapatkan investasi. Sebenarnya perusahaan media saya ini, ya PT Mencerdaskan Anak Bangsa, itu sesuai dengan visinya ya. Kami mencoba untuk memberikan informasi yang udah dimasak, yang udah disusun, supaya orang bisa mencernanya dengan baik. Jadi visinya itu tertera di dalam PT-nya. PT Mencerdaskan Anak Bangsa. Nah, kita membangun ini dengan tim yang hebat, dan kita juga mendapatkan investasi. Saya nggak bisa nge-share siapa yang memberikan investasinya, tapi kami mendapatkan modal lebih dari 500 juta untuk membangun kedua channel ini. Seperti itu. Jadi waktu 2018, saya udah langsung punya tim yang bisa saya gaji, udah punya karyawan yang bisa saya gaji, dan seterusnya. Cuma seperti biasa, kalau teman-teman baca di internet, baca di berita, pasti dong, udah tahu dong kalau usaha awal itu banyak bakar duit. Ya, seperti itu. Jadi saya ngebakar 500 jutaan lebih untuk ngebangun
channel-channel ini. Dan sekarang 2021 udah mulai mendapatkan uang dari pendapatannya, makanya kita bisa ngebangun channel ketiga namanya Ventura Media. Ini kita bakal ngebahas mengenai bisnis, kita bakal ngebahas mengenai teknologi, kita bahas mengenai startup. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bisnis, tentunya ada 3 fase ya teman-teman ya. Ada fase awal itu yang biasanya rugi terus, karena di awal itu pasti rugi biasanya. Habis itu ada fase untung. Nah, setelah fase untung ini biasanya orang-orang mulai goyah nih. Apakah gue menggaji diri gue dengan baik atau gue bakal ekspansi bisnisnya. Jadi saya mengambil langkah untuk mengekspansi bisnis kita, bikinlah channel ketiga namanya Ventura Media. Jadi hipotesa neuron Ventura, ketiga channel ini itu berada di bawah naungan PT Mencerdaskan Anak Bangsa. Kita udah ngedaftarin hak kekayaan intelektual, kita udah ngedaftarin untuk perlindungan intelektualnya, IP-nya teman-teman. Jadi itu latar belakang saya. Teman-teman bisa langsung buka YouTube, langsung bisa ngecek nih Neuron, Hipotesa, bahkan Ventura. Ini Ventura bakal rilis di tahun depan, di bulan Januari. Jadi sekarang kita lagi nge-hype-in doang. Makanya teman-teman bisa lihat ya, nggak ada konten, tapi udah ada 900 yang subscribe. Kalau teman-teman buka channelnya Ventura di YouTube sekarang udah ada 1.400. Jadi ya kita lagi nge-building hype-nya aja. Nah, kalau teman-teman nanya, kenapa saya punya channel sebesar ini, tapi saya nggak terkenal, follower saya di IG nggak banyak, ya karena saya nggak terlalu suka mencari perhatian media gitu loh, suka di belakang layar aja. Oke, lanjut. Nah, jadi kita core structure dulu ya teman-teman ya. Kalau kita belajar pasti tentunya ada struktur atau daftar isi yang perlu dipahamin. Jadi pertama understanding your market, nanti ada product development, nanti ada marketing. Nah, kenapa teman-teman bakal melihat banyak kucing di dalam PowerPoint-nya? Karena saya suka kucing, suka banget sama kucing seperti itu. Nah, pertama, kita mulai dulu dengan alasan ya. Kenapa kita mau bikin startup? Teman-teman mungkin bisa chat di kolom komentar, kenapa sih mau bikin usaha, kenapa sih mau bikin bisnis? Nah, sembari teman-teman ngechat, saya coba ceritakan pengalaman saya. Saya itu ngebangun media ini sebenarnya bukan bisnis pertama. Gitu. Saya ngelakuin bisnis pertama itu tahun 2017 akhir, dan itu saya gagal, bisnis saya gagal gitu. Waktu itu kebetulan saya dapat investasi juga dari teman-teman. Saya dapat pemodalan 100 juta untuk ngebangun usaha dan gagal. Jadi 100 jutanya ya ludes gitu aja. Nah, di momen-momen kegagalan itu tentunya sebagai pengusaha itu bakal ngerasain yang namanya benci sama diri sendiri, frustrasi, depresi lah, dapatlah semuanya. Dan akhirnya di dalam momen-momen itu saya coba untuk merefleksikan diri apa sih bisnis yang bakal bagus ke depannya gitu loh. Dan saya ngeliat bisnis yang bakal bagus adalah konten gitu kan. Teman-teman bisa ngeliat sekarang banyak banget artis yang bikin brand di YouTube, kayak Raffi Ahmad bikin Rans Entertainment kan, PT Rans Entertainment yang sebenarnya dari YouTube doang asetnya, baru dia ekspansi kemana-mana, ke bola lah, nanti ke properti dan seterusnya. Kalau teman-teman baca berita banyak banget kan, bahkan MTech juga konglomerat masuk ke dalam bisnisnya Pak Raffi Ahmad. Nah itu membuat saya mulai waktu itu saya insight-nya adalah saya mau bikin media. Karena banyak banget konten yang bisa digali sebenarnya. Kebanyakan, saya juga ngeliat juga tuh, kebanyakan media-media sekarang itu ngebahasnya tuh internal doang. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat asumsi gitu kan, asumsi, Pinter Politik, ataupun media-media yang indie itu yang baru lah. Itu kan biasanya ngebahas yang internal doang kan. Kayak misalnya ngebahas Indonesia doang. Kayak mengenai sejarah Blok M, atau misalnya kenapa mereka suka ngangkat juga tuh berita seperti kenapa sih presiden itu banyaknya orang Jawa dan seterusnya. Nah, saya pengen bikin media yang berbeda, makanya saya coba untuk nge-angle-nya, ngarahinnya itu dari luar. Makanya kita ngebahas Taliban, kita ngebahas Pakistan, kita ngebahas kenapa negara China menjadi negara komunis dan seterusnya. Jadi kita mencoba untuk cari yang di luar, mencari yang berbeda seperti itu. Awalnya itu intensinya itu nggak hanya sekedar uang gitu. Uang jujur lah, pasti semua orang pengen uang. Dan semua orang butuh uang gitu kan, mau apapun itu, mau beli makan buat besok, mau bayar kosan kayak saya, ataupun mau menikah, mau beli mobil dan seterusnya, semua orang butuh uang. Tapi kalau cuma butuh uang doang, teman-teman bakal sadar nanti kalau udah bikin usaha nih, kalau cuma nyari uang doang itu bisa goyah dengan cepat. Misalnya bangun bisnis, mulai bagus nih, tiba-tiba ada headhunter yang ngerekrut, atau orang HR yang datang nih ke kita, rekruter yang datang ke kita, kayak mau nggak kerja di perusahaan ini gitu, gajinya lebih tinggi gitu, dan seterusnya. Karena kan kalau kita ngebangun usaha itu kan pendapatannya naik turun ya. Sedangkan kalau kita kerja sebagai karyawan ya pendapatannya tetap gitu loh. Dan banyak banget perusahaan sekarang yang berani bayar mahal untuk
untuk pengusaha untuk berhenti ngelakuin usahanya atau untuk ngambil insight-nya aja atau bahkan untuk part-time. Makanya kalau teman-teman lihat tadi di resume saya itu kan ada 2 posisi, itu kan direktur utama PT Mencerdaskan Anak Bangsa sama product manager di PT Arya Seva. Karena saya kerja di 2 tempat. Di pagi sampai sore saya kerja sebagai karyawan di Arya Seva, di Ledger All nama PT-nya, nama brand-nya. Di sore hari saya kerjain PT saya sendiri gitu loh. Dengan gitu saya bisa dapetin double income. Jadi kalau cuma duit doang nggak bisa goyah. Saya jujur aja saya lagi mencari kestabilan, makanya saya coba ngambil pekerjaan juga. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita teman-teman mau bikin startup? Itu teman-teman harus tanyakan ke diri sendiri dengan baik. Karena kalau cuma bikin duit doang ya bisa goyah gitu. Dan goyahnya bisa antara direkrut orang atau karena masalah keuangan bisnis kan kalau naik turun kan. Kalau saya lagi nyari kestabilan makanya saya kerja. Kalau naik turun nggak kuat ya mau nggak mau emang harus kerja sebagai karyawan gitu. Nah, setelah kita memahami nih alasan kenapa kita mau bikin bisnis, ya kita harus masuk ke dalam fase understanding your market. Ini kayak Business 101 atau yang teman-teman pernah belajar di kuliah atau ikut seminar manapun, pasti pernah ngebahas memahami pasar kan. Tapi saya coba untuk membawa secara lebih teknis bahasa-bahasanya. Untuk memahami pasar, teman-teman harus sadarin dulu yang teman-teman bikin itu adalah tujuannya untuk apa. Tujuannya itu ada 2 sebenarnya. Solve a problem, menyelesaikan sebuah masalah, atau untuk membahagiakan customer yang tidak senang gitu. Sebagai contoh nih, solve a problem. Kita ngambil contoh perusahaan seperti Gojek sama Grab. Mereka menyelesaikan masalah yang perusahaan taksi tidak pernah selesaikan. Kita bisa buka HP kita di sini nih, kita bisa buka HP kita bisa langsung manggil Gojek sama Grab. Langsung kan, tepat. Itu menyelesaikan masalah. Gojek sama Grab menyelesaikan masalah. Kedua, ya atau yang kedua, servicing unhappy customers. Ini misalnya orang-orang yang suka makan mie, suka makan Indomie, suka makan daging, tapi badannya tidak bisa makan daging gitu. Misalnya kita ngambil contoh orang-orang yang suka makan mie, tapi dia nggak mau mendapatkan kalori yang kebanyakan, mau badannya itu dalam tanda kutip kurang kualitas kesehatannya. Makanya ada sekarang kita banyak banget lihat perusahaan yang bikin bisnis mie tapi vegan kan, mie vegan gitu loh. Kalau teman-teman pasti tahu lah brand-brandnya. Atau misalnya perusahaan-perusahaan yang bikin susu tapi bukan susu. Kan kita manusia itu ada orang yang namanya lactose intolerant kan, yang nggak bisa makan produk susu. Keju, susu, butter dia nggak bisa makan, dia bakal sakit badannya. Makanya ada susu yang alternatif, kayak contohnya susu almond, susu soya, dan seterusnya. Nah sekarang teman-teman harus pikirin baik-baik. Apa yang teman-teman bikin nanti itu untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk memuaskan customer yang sebenarnya udah ada sekarang. Harus pikirin dengan baik-baik teman-teman. Ini bakal menghasilkan perbedaan terhadap target ke depannya. Jadi carry problemnya itu adalah pertama ke diri sendiri, maunya ngapain, menyelesaikan masalah atau mau memuaskan customer yang sekarang tidak senang. Habis itu kita coba untuk kuantifikasi. Gitu. Udah tahu nih alasannya mau ngapain, udah tahu kita mau ngejar target yang mana, sekarang kita masuk kuantifikasi. Di dalam bahasa bisnis itu ada namanya TAM, SAM, SOM. TAM itu artinya Total Addressable Market, atau orang-orang yang bisa kita serang dengan produk kita atau jasa kita. Gitu loh. Sedangkan Serviceable Available Market adalah orang-orang yang bisa kita benar-benar layanin. Gitu. Nah yang ketiga, Serviceable Obtainable Market adalah orang-orang yang bisa kita layani secara langsung. Kita ngambil contoh yang paling gampang aja. Kita ngambil dari Gojek gitu kan. Total addressable market-nya atau orang yang bisa ditarget ya semua orang gitu. Semua orang pengen berpindah dari posisi satu ke posisi yang lain. Jadi Gojek sebenarnya bisa menyerang seluruh umat manusia di Indonesia. Tetapi serviceable available market atau orang-orang yang bisa ditarget itu sebenarnya hanya orang-orang yang punya HP. Kalau nggak punya HP ya nggak bisa pakai Gojek sama Grab kan, gitu. Nah, yang ketiga, serviceable obtainable market itu adalah orang-orang yang bisa langsung didapetin. Biasanya orang-orang yang bisa langsung didapetin adalah orang-orang yang sangat fasih dengan teknologi. Biasanya ya orang-orang yang tinggal di Jakarta. Makanya banyak bisnis yang mulai dulu di Jakarta kan, karena banyak orang yang lebih ngerti dengan teknologi, lebih paham dengan teknologi. Jadi pertama dari target paling gede banget. Teman-teman bikin, nanti dikecilin lagi, siapa sih yang bisa langsung diservis, nah terakhirnya lagi, siapa yang bisa benar-benar besok kita tawarin produknya. Jadi kalau teman-teman bikin produk susu misalnya,
Ya benar, semua orang di Indonesia ini bisa makan, bisa minum susu yang dibikin. Tapi kan nggak berarti bisa langsung besok diminum sama mereka. Yang bisa langsung diminum sama mereka ya keluarga kita, teman-teman kita kan. Nah jadi begitu teman-teman. Target kalau bikin target produk itu langsung ke target yang bisa dapetin produknya, yang bisa kita jual. Kalau mau bikin bisnis yang bagus ya langsung jualan gitu. Seperti itu. Nah, or change the way we do things kan. Ini balik lagi ke yang tadi, ini untuk menekenin bahwa disruption starts with unhappy customers, not technology. Jadi jangan bikin perusahaan hanya sebatas ini bikin dengan teknologinya aja gitu. Enggak juga. Tapi bisa juga dengan teknologi itu sebenarnya hanya enabler doang atau yang membuat kita bisa bikin produk yang lebih baik. Tapi secara basis itu bisnisnya harus ada duluan. Kita ngambil contoh yang udah dekat sama hidup kita, yaitu transisi bank. Biasanya bank kalau mau bikin rekening kita harus ke kantor cabang, kita harus bawa NPWP, KTP segala macam, datang ke mereka, tanda tangan, baru dapat buku rekening kan, baru terbuka rekeningnya. Sekarang dengan menggunakan bank-bank digital seperti Bank Neo Commerce, Bank Jago itu punya Gojek ya teman-teman. Terus Bank Alo, Bank ya itulah, pokoknya bank-bank digital itu, kalau BCA namanya Blue ya, Bank Blue by BCA. Ini kan bank-bank yang kita bisa buka rekening langsung dengan menggunakan HP. Nah, mereka tuh tidak secara esensi mengubah konsep bisnisnya, tapi mereka menggunakan teknologi untuk bisa melakukan pelayanan kepada customer, seperti itu teman-teman. Oke? Nah, either way, teman-teman mau ngambil problem atau apapun itu, potensinya gede banget di Indonesia. 274,9 juta orang. Kita ngambil kata rendahnya aja deh, 200 juta orang di Indonesia. Ya kan? Itu potensi yang gede banget. Dan mereka terhubung dengan internet. Kalau teman-teman bisa bikin bisnis di mana satu orang bayar 10.000 tiap bulan kali 100 juta orang, itu udah luar biasa bisnisnya. Makanya jangan terlalu jangan terlalu bikin yang sangat sulit atau yang tidak realistis. Intinya bikin aja bisnis yang benar-benar bisa langsung kesentuh kepada orang-orang, teman-teman. Dengan begitu bisa langsung mendapatkan pendapatan. Kan mau bikin bisnis yang sustainable kan, yang nggak hanya bakar duit doang. Makanya langsung targetin orang-orang yang bisa dijual. Seperti itu teman-teman. Fokus bikin konsep bisnis yang benar dulu, produk apa yang mau dibahas, apa yang mau dibikin, service apa yang mau diberikan kepada customer, dan gunakan teknologi untuk bisa menghubungkan customer dengan teman-teman gitu. Kalau kita buka pikiran kita ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sebenarnya itu bukan hal yang sangat wah gitu kan sebenarnya, karena itu sebenarnya mall tapi online. Orang yang tinggal buka websitenya terhubungkan antara orang yang mau jual sama orang yang mau beli. Tokopedia, Shopee, Bukalapak hanya sebagai perantara doang yang memastikan tempat lapaknya itu, lapak dagangnya itu ada. Seperti itu. Jadi jangan bikin bisnis yang yang mencoba untuk bikin bisnis yang terlalu luar biasa gila gitu. Nggak usah juga. Mulai aja dengan bisnis yang realistis, yang bisa dilakukan secepat mungkin. Setelah itu gunakan teknologi untuk mempercepat proses bisnisnya gitu. Walaupun misalnya bisnis konvensional nih, kayak misalnya bikin susu yang tadi saya bilang, kan bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Shopee untuk ngejual susunya kan. Kalau misalnya kita menggunakan Instagram atau TikTok misalnya, kita bisa ngebangun brand dari susu tersebut. Terus kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak untuk ngejual susu seperti susu bubuk ataupun susu yang dikotakin di dalam karton. Jadi gunakan teknologi untuk membangun bisnisnya. Bukan berarti kita menggunakan teknologi sebagai inti bisnisnya. Karena ujung-ujungnya bisnis itu adalah sesuatu yang menyelesaikan masalah atau yang membuat customer itu bahagia. Nah, gunakanlah teknologi untuk membuat orang-orang atau customer semakin bahagia dengan produk atau jasa yang teman-teman miliki. Seperti itu. Nah, berikutnya, kita masuk ke product development. Ini product development ini adalah yang biasanya para founder startup itu salah. Karena mereka bikin produk itu, banyak orang yang bikin produk, banyak orang yang terutama first time founder ya, saya juga pernah ngerasain itu. Orang-orang yang pertama kali bikin bisnis, mereka pengen bikin produknya itu luar biasa dari awal.
Padahal teman-teman tahu nggak sih, Gojek di tahun 2010 ya, 2010 itu mereka itu cuma customer service. Kita harus nelpon ke mereka, baru Gojeknya datang. Mereka baru bikin aplikasi di tahun 2015, di tahun kelima. Setelah itu semua naik. Jadi ini terbukti kan bahwa kita bikin produk itu jangan langsung kayak mau bikin sempurna, websitenya cantik, Instagramnya bagus, TikToknya menarik, lapak di Tokopedia bagus dan segala macam bagus. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Langsung aja bikin dari awal, sebisa mungkin, serealistis mungkin, bikin aja yang bisa langsung dibikin. Nanti pelan-pelan baru produknya dikembangin. Ini kalau teman-teman sering ikut seminar atau udah sering Google, pasti sering banget dengar istilah seperti iteration, agile dan seterusnya. Sorry. Dan itu yang kita pakai memang untuk dalam pembuatan startup, teman-teman. Ataupun usaha seperti apapun yang menggunakan teknologi. Jadi from the get-go ya teman-teman ya, kita itu harus mastiin DNA kita itu tepat. Nah, DNA ini yang mengapa pada saat di awal banget saya tanya, kenapa mau bikin usaha? Kalau mau bikin usaha itu produknya seperti produk atau jasanya seperti apa? Mau menyelesaikan masalah atau mau membahagiakan customer yang udah berjalan? Kita bisa ngambil contoh lagi untuk mengambil customer yang udah berjalan itu seperti teman-teman pasti pernah dengar namanya Disney Plus, ya kan? Disney Plus. Nah, Disney Plus itu sebenarnya tidak inovatif. Netflix sudah ada, ya kan? Netflix sudah merajai. Nah, Disney Plus ini sebenarnya hanya melakukan kanibalisme terhadap customer Netflix. Dia cuma ngambil doang nih customer Netflix untuk dia. Dan itu berhasil. Banyak banget sekarang kan kayak Mola, kayak video, kayak apa lagi, RCTI Plus ya, yang lain-lain seperti itu yang Asia Tenggara, yang lokal gitu kan. Mulai bikin model seperti Netflix. Padahal sebenarnya yang mereka bikin itu adalah produk yang nggak jauh beda sama Netflix, dan mereka mencoba untuk mengkanibalisme market Netflix gitu. Karena mereka bisa menemukan poin bahwa ada orang yang tidak bahagia dengan Netflix seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini membuka pikiran lagi ya bahwa ya kalau produk itu bisa fokus untuk menyelesaikan masalah orang, atau bisa aja ngambil market yang udah ada. Tapi ini poinnya. Poinnya adalah apapun itu masukin ide DNA ini ke dalam pengembangan produknya. Pertama itu continuity, kedua itu adalah agility. Teman-teman pasti sering dengar bahasa agility, agile, scrum, atau digital mindset kalau misalnya sering banget buka Google dan webinar. Kita masuk satu persatu. Nah, continuity. Continuity ini artinya kita itu ngebangun progres yang berulang-ulang, yang benar-benar repetitif, berulang-ulang, dan itu fokusnya ke dalam action gitu loh. Jadi misalnya ini teman-teman aja, langkah pertama itu bikin goals, habis itu bikin kita lakuin nih goals-nya, habis itu kita ketemu nih masalahnya. Pada saat kita ngelakuin kita bikin target, kita mencoba untuk mendekatkan diri kita ke target tersebut, terus kita mendapatkan masalah. Nah, masalahnya kita analisis dong. Dengan kita analisis, jadinya kita bisa tahu nih penyebab masalahnya apa. Apakah itu dari market, atau misalnya teman-teman ngejual produk yang terlalu mahal untuk market teman-teman gitu. Kan banyak banget tuh bisnis-bisnis yang bikin produk terlalu mahal dan akhirnya nggak cocok untuk marketnya gitu. Misalnya kita jual produk seperti kopi premium dengan harga 70.000, 80.000 di kota Jogja. Kan tidak cocok ya. Kota Jogja, kalau nggak salah saya, UMP-nya atau gaji bulanannya, upah minimumnya, itu 2,2, 2,3 gitu. Nggak mungkin mereka mau belanja kopi 80.000, 70.000 kan. Itu nggak cocok. Nah, dengan melakukan action ini, teman-teman bisa langsung tahu masalah yang dihadapi apa. Dan pada saat sudah menghadapi masalahnya, ya jangan ego, jangan bebal, langsung perbaiki aja masalahnya. Langsung perbaiki sumber dan akar masalahnya seperti itu. Sehingga kita bisa masuk ke dalam fase diagnosis. Pada saat kita bikin pada saat kita bikin target, kita mendekatkan diri ke target tersebut, kita melakukan action, kita menghadapi masalah atau problem,
Dari situ kita melakukan diagnosis dengan seluruh tim. Kayak ini masalahnya ini loh teman-teman. Masalahnya ini loh teman-teman. Jadi dengan gitu kita bisa punya banyak pandangan, perspektif, dan punya banyak masukan. Setelah itu kita bisa bikin rencana yang baru, desain. Kita desain langkah berikutnya ngapain. Kita mau apa nih dalam waktu 3 bulan kemudian. Kita mau ngapain lagi dalam waktu 4 bulan kemudian. Ataupun 5 bulan, 10 bulan, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita action lagi. Nanti, ini kayak untayan tali ya. Jadi dari sini, nanti naik, nanti muter lagi gitu. Muter terus sampai ke atas. Makanya, rumusnya itu sebenarnya pain plus reflection equals progress. Pain, ya sakit, penderitaan. Saat kita bikin target, kita mendekatkan, kita berjuang setengah mampus untuk mendapatkan target itu, untuk mencapai target itu, kita gagal, itu kan sakit. Bisa jadi kita gagal, bisa jadi kita mencapai targetnya tapi tidak sesuai ekspektasi. Karena terkadang pada saat kita ngelakuin sesuatu, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan itu sakit. Ekspektasi kita tinggi. Karena kita bikin target, kita bikin usaha, kita bikin bisnis, kita di dalam bisnis itu pasti ada mimpi. Setiap yang kita bikin itu pasti ada mimpinya, ada visinya, ada impiannya. Dan tidak tercapai, ya itu sakit dong. Nah, dalam sakit itu ya kita harus refleksi. Dengan merefleksikannya, kita bisa memahami masalahnya apa, kita bisa mendiagnosis problematikanya apa, kita bisa bikin langkah berikutnya, kita bisa ngelakuin lagi action berikutnya. Jadi ya sebenarnya bisnis itu sebenarnya beneran berulang-ulang doang. Kita nggak punya target, kita berjalan, kita bermasalah, jatuh, gagal, kita analisis masalahnya, kita desain, ya kita teruskan lagi. Teman-teman yang udah menjalani skripsi atau yang sedang menjalani skripsi ya pasti ngerti juga konsep ini. Kita punya fenomena, kita punya hipotesis, kita ngelakuin hipotesisnya, habis itu kita bikin konklusinya, analisanya, dan kita bikin seperti advice atau arahan untuk penelitian selanjutnya. Jadi sebenarnya sama aja. Prosesnya itu sama aja. Di semua proses pembelajaran kita semua sama. Bikin target, selesaikan masalah, action, hadapi masalah, perbaiki masalahnya, bikin langkah selanjutnya. Itu progress. Makanya kalau teman-teman baca-baca Twitter yang hashtag startup atau hashtag investing atau hashtag venture capital, banyak banget jokes yang bilang bahwa startup itu 50% pain. Karena bikin usaha itu susah. Seperti itu. Emang susah banget bikin usaha. Apalagi harus setiap bulan bayarin gaji, gitu kan. Bayarin gaji 2 orang, 3 orang, 10 orang itu susah banget. 1 orang aja sebenarnya susah. Seperti itu. Berikutnya agile. Agile ini bahasa yang bisa kita pakai untuk tim kita secara internal, yang benar-benar saklek ya. Berarti misalnya kita mau bikin produk apapun, kita harus pahami dulu requirement-nya. Misalnya kita mau bikin aplikasi nih, kita mau bikin aplikasi, berarti kita harus punya HP, kita harus punya desain awalnya, gambar awalnya seperti apa, logonya seperti apa, orang login tuh gimana, apakah dia bisa login with Google, login with Facebook, terus di dalam aplikasinya mau ngapain, apa yang pertama kali dilihat sama orang saat ngebuka aplikasinya, dan seterusnya. Jadi requirement ini sangat-sangat detail. Teman-teman yang udah pernah bekerja atau yang sedang bekerja pasti pernah mengalami penulisan namanya BRD, Business Requirement Doc. Itu di mana kita menulis berbagai macam itu secara detail. Kayak saat orang ngebuka aplikasinya, apa sih yang diekspektasiin, apa sih yang diharapkan, apa yang bakal kita kasih ke mereka. Apakah desainnya itu gampang untuk dipahami? Apakah desainnya itu benar-benar mengarahkan orang? Sebagai contoh, teman-teman, aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi Tokopedia itu sangat mudah dipakai kan. Kalau teman-teman pakai MBCA juga itu sangat mudah dipakai kan. Karena itu requirement-nya emang mereka sangat-sangat ketat. Mereka benar-benar memastikan pada saat orang buka aplikasinya, orang ngerti gitu apa aja prosesnya. Kalau teman-teman buka Shopee, ya amburadul kan. Maksudnya kayak berantakan gitu loh, kayak Ramayana. Maksudnya saya sampai pakai Shopee, saya pakai Shopee Food karena banyak promonya. Tapi nyari Shopee Food itu kadang susah karena banyak banget kan tampilannya di luar tuh, keluar waktu saya ngebuka HP, keluar ini mana Shopee Food-nya gitu loh. Sedangkan kalau saya pakai Grab, Gojek, so easy kan, buka langsung ada food gitu, tek keluar tinggal pilih begitu. Habis itu desain ya teman-teman harus desain dengan baik, bisa menggunakan berbagai macam
software seperti Figma atau misalnya Canva untuk bikin tampilannya. Besok ya udah kerjain aja, develop, dites itu benar-benar tes dulu secara internal. Secara internal kita bisa nggak pakainya. Kalau kita bisa pakai, ya udah kita deploy. Kita jual ke orang. Orang pakai, setelah orang pakai dapat feedback kan, dapat masukan dari mereka. Ya udah masukannya kita terima, kita bikin lagi requirement-nya, kita bikin lagi desainnya, kita develop lagi, kita tes lagi, kita deploy lagi. Makanya kalau teman-teman ngelihat tuh kenapa aplikasi kayak Gojek, kayak Grab, kayak YouTube aja pun itu kita selalu mengalami namanya update kan. Kayak update terus sampai gede banget nih ukurannya di HP, Instagram apalagi. Nah, itu kenapa? Karena yang mereka selalu ngembangin aplikasi mereka gitu. Mereka dapat feedback, mereka baca tuh Google Play Store tuh mereka baca, mereka kembangin aplikasinya. Teman-teman saya yang kerja di Tokopedia, yang di perusahaan-perusahaan gede gitu yang bikin produk, saya juga kalau misalnya dapat feedback itu sangat-sangat harus didengerin. Apalagi feedback di Play Store. Orang tuh sangat-sangat ini ya, terbuka ya di Play Store ya. Bintang 1 lah, apalah segala macam itu dibaca dan kita ngelihat masalahnya mereka apa, terus polanya seperti apa. Jadi emang terima feedback gitu loh. Jadi bener ya, bikin target, lakuin, terima feedback. Manapun itu prosesnya tetap sama kan. Pain, reflection, dan progress. Jadilah progress seperti itu. Nah, let's take Dropbox as an example. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan Google Drive ya. Jadi Dropbox itu kayak Google Drive. Jadi kita bisa naruh file kita di Dropbox, nanti kita bisa share ke orang, baru nanti orang itu bisa download, bisa edit, dan segala macam. Biasanya kalau di dunia kerja itu Dropbox dipakai untuk hal-hal yang menyangkut legality, hal-hal legal gitu. Karena kalau itu lebih umumnya untuk hal legal kayak akta PT dan seterusnya. Nah, Dropbox ini adalah perusahaan yang sangat gede ya, miliar dolar lah di Amerika Serikat. Mereka itu ngebangun produknya, bukan langsung bikin website, bukan langsung bikin server, bukan langsung bikin login dan segala macam, enggak. Mereka cuma bikin video doang, supaya orang nonton. Videonya itu hanya menjelaskan produk Dropbox. Jadi mereka bikin video, isinya itu penjelasan. Kalau kita bikin produk bernama Dropbox yang fungsinya untuk ini, kalian mau pakai atau enggak? Jadi dari videonya, di bawahnya ada vote. Kayak di Instagram, teman-teman tahu lah ya, vote yes, no kan. Ya mereka juga bikin kayak gitu di tahun 2000. Mereka bikin kayak gitu doang. Mereka bikin video, yes, no. Banyak banget yang pilih yes, ya udah mereka bikin produknya gitu. Jadi sebenarnya sederhana kayak survei juga kita bisa memahamin apakah produk kita bakal laku atau enggak. Apakah produk kita bakal dibeli atau enggak, seperti itu. Ya ada videonya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ya beneran build a minimum viable product, itu maksudnya produk yang sangat minimum, yang sebisa mungkin bisa langsung dipakai. Habis itu as per feedback, revision, ulangi aja prosesnya. Memang ulang-ulang doang kok. Nah, poinnya itu jangan bikin produk yang sempurna, tapi benar-benar bikin produk yang optimize, yang sesuai dengan orang gitu, yang bisa orang pakai. Jadi pada saat kita bikin produk itu emang kita harus memahami bahwa ini idealisme kita, tapi kadang yang ideal itu tidak dibutuhkan sama orang. Gitu. Nanti bakal ngerasain kalau udah bikin produk beneran, udah ngejualan itu bakal ngerasain. Dan itulah dimana kita ngerasain pain. Kita udah bikin capek-capek, kok nggak ada yang mau beli gitu. Ya, tapi mau gimana? Namanya juga usaha kan. Ya usaha, mencoba untuk berhasil kan. Usaha, pengusaha, mencoba untuk berhasil. Bukan mencari keberhasilan gitu loh. Mencoba untuk berhasil. Jadi ya bikin aja yang apa yang dibutuhin market gitu loh. Nah, yang ketiga itu marketing. Marketing ini sebenarnya sederhana kayak bikin konten di sosial media. Gitu. Grow every single day. Itu targetnya. Jadi kita kalau bikin marketing itu jangan bikin gila kayak gue pengen followernya 10.000 tahun depan, bla 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 bla, nggak usah. Bikin sederhana, kita lebih bagus 1% di besok dan di besoknya lagi. Misalnya kita bikin Instagram untuk produk susu kita, maka di hari ini mungkin followernya 50, ya besok 55 nggak apa-apa, 56 nggak apa-apa. Tapi kalau di stack terus, diakumulasi terus di akhir tahun, itu banyak banget loh. Itu banyak banget. Saya juga awalnya bikin usaha gitu, waktu bikin hipotesa sama neuron, pelan-pelan naiknya, tapi lama-lama juga naik.
Saya untuk mencapai 100.000 subscriber butuh 1 tahun. Tapi di tahun berikutnya cuma butuh waktu ya 4 bulan, 5 bulan. Karena emang makin lama makin cepat. Tapi di awal ekspektasi bikin aja 1% aja tiap hari. Atau berapa poin deh, udah lumayan. Jadi ujung-ujungnya juga bakal naiknya cepat kan. Jadi pada saat kita udah bertumbuh, nanti mungkin ada orang yang mau taruh duit, ada investor yang masuk duit, tapi intinya semua sama. Bentuknya naik ke atas gitu loh. Dari G bakar duit. Nah, how to achieve growth? Ya, itu bukan memamerkan. Di beautifying the product. Kalau kita bikin produk yang sangat bagus, kita bikin infografik untuk menjelaskan produknya. Tapi jangan lebih-lebihan, jangan terlalu dibikin lebay dan segala macam. Bikin aja cantik, elegan gitu, sangat disukai sama orang. Kayak misalnya kita bikin kafe, banyak banget kafe sekarang yang bikin Instagramnya itu menarik kan, estetik lah. Jadi ya kita coba untuk membuat produknya itu indah di mata orang, tapi jangan ngelebayin fiturnya. Kayak misalnya minum susu ini bisa tambah tinggi dan segala macam. Enggak. Sejujurnya aja, tapi bikin cantik dan estetik di sosial media, seperti teman-teman. Kalau secara praktek, itu ada namanya content pyramid, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin satu video nih, video itu sebenarnya bisa di-upload di berbagai macam sosial media seperti itu. Misalnya saya bikin video pendek vertikal nih kayak gini. Saya ngomong nih ke sini. Ini video bisa saya upload ke 3 tempat loh. Ke TikTok, ke YouTube Short, ke Instagram Reel. Jadi sebenarnya bikin satu konten tapi yang bisa dipecah-pecahkan ke berbagai macam sosial media. Jangan bikin yang terlalu kompleks. Bikin aja yang simple. Videonya nanti tinggal diedit, taruh di TikTok, taruh di sosial media yang manapun. Pokoknya benar-benar bisa dipakai untuk berbagai macam platform. Intinya gitu kan. Jangan bikin susah. Yang penting bikin konten pilarnya aja, pilar konten yang utama gitu. Nah, all in all, nanti kita bakal pada saat kita berjualan, kita harus ngebalance yang namanya spending sama revenue. Dan ngebalance revenue sama spending ini rada susah ya teman-teman. Ini saya ngambil dari laporan keuangannya Grab. Teman-teman pasti tahu Grab kan. Grab itu dari awal tercipta sebenarnya masih rugi loh. Di tahun 2020, mereka itu rugi 2,7 miliar dolar. Jadi sebenarnya ngebalance-nya itu bakal susah. Jadi itulah kenapa back to awal banget, kenapa kita mau bikin bisnis, kalau cuma nyari duit doang, itu bakal gampang goyah. Jangan cuma bikin bisnis untuk dapat duit doang, emang menyelesaikan masalah atau membahagiakan customer. Saya ngambil kutipan dari Mark Zuckerberg aja. I think jadi sebenarnya ini penjelasannya adalah pada saat orang lihat Facebook atau bikin bisnis itu banyak fiksinya kan. Tapi sebenarnya mereka itu hanya kerja doang. I mean the real story is actually probably pretty boring, right? We just sat at our computers for 6 years and coded. Jadi sebenarnya Mark Zuckerberg yang bikin Facebook itu hanya duduk dengan timnya dan coding. Kerja. Mudah-mudahan kerja berhasil gitu. Enggak kerja terus tipes. Teman-teman, sekian dari saya. Sekian materinya. Oke, terima kasih ya Kak Awi. Nah, itu tadi pemaparan dari Kak Ahwi pada malam hari ini. Sangat informatif dan mudah untuk dipahami pastinya bagi kita-kita nih yang masih awam tentang bidang startup ini, tentang membangun bisnis ini. Nah, oke. Pemaparan materi kan sudah ya. Nah, nggak afdol kan ya kalau webinar nggak ada tanya jawab antara peserta ke pemateri. Ditambah lagi kelihatannya teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk tanya-tanya kepada Kak Ahwi tentang gimana sih bangun startup di industri kreatif. Nah, langsung saja kita buka sesi Q&A pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat sesuai dengan format yang akan dikirimkan oleh tim Scholars Jatim ya. Nah, nanti bakalan aku pilih nih, dan aku persilakan untuk open mic menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Tapi sebelum menyampaikan pertanyaan ya, alangkah baiknya teman-teman bisa sebutkan nama, asal, dan universitas kalian. Oke? Oke, sebentar. Buat teman-teman nih, mungkin ada pertanyaan, bisa dipersiapkan dahulu gitu ya.
Nah, itu dia. Sudah tertera nih format pertanyaan. Langsung aja di copy terus diisi ya teman-teman. Buat yang ini nih, apa tuh kayak mau tanya-tanya, mau minta saran, minta pendapat ke Kak Ahwi tentang membangun bisnis, seperti itu bisa langsung aja tanya ke Kak Ahwinya. Kapan lagi kan ya? Sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar nih Kak, aku mau tanya nih Kak. Nah, Kakak kan tadi bilang di awal bisnis itu Kakak dibantu nih dengan tim yang suportif ya Kak ya. Nah, pertanyaan saya tuh gimana sih Kak nemu orang-orang yang pas dan mau berkomitmen gitu Kak, mau susah bareng, mau apa itu ya menderita bareng kan, membangun bisnis itu kan susah ya Kak pasti awalnya. Nah, gimana sih kita kayak ketemu anak ini kelihatannya enak nih kalau diajak kerjasama. Nah, seperti itu Kak. Itu sebenarnya agak susah ya teman-teman ya, karena nyari orang yang komit untuk naik turun ya ada bahasanya, ada peribahasanya. Kalau kita ngebangun bisnis itu, partner kita itu seperti suami atau istri kita, tanpa hubungan intimnya, tapi karena emang seperti itu, kita ngebagi uang kita, mereka tahu uang kita berapa, mereka tahu gaji kita berapa, kita kalau masalah curhat sama mereka, kalau ada tantangan kita pasti ke mereka juga. Jadi udah kayak dalam tanda kutip udah kayak suami istri gitu. Nah, untuk ngelakuinnya sebenarnya adalah benar-benar dites ke teman-teman kita. Orang yang bilang nih, gue mau bikin bisnis, gue mau bikin usaha segala macam, langsung aja tantang. Mau bikin bisnis nggak? Kalau mau, ayo sekarang kita bikin gitu. Kita jualan besok. Biasanya kalau udah ngomong kayak gitu, orang-orang yang mulutnya berkata, saya pengen bikin bisnis, saya pengen down, langsung nolak, dan mereka nggak bakal bikin. Jadi ya bisa langsung di-cut aja dari prospek untuk melakukan bisnis. Atau misalnya orang-orang yang ada juga yang mereka semangat, tapi ternyata angat-angat tai ayam gitu kan. Mereka semangat bentar, habis itu udah ngelakuin bisnisnya, mereka sakit, mereka gagal, mereka rugi, mereka cabut gitu. Saya juga mengalami kayak gitu. Beberapa partner bisnis saya juga seperti itu kok. Nah, caranya ya bener-bener jalanin aja. Ya, saya mau sama-sama konsen nih, jadi kita bikin bisnisnya. Kalau misalnya nggak tahan, ya dia bisa keluar. Saya dapat semuanya berarti kan. Tapi gitu. Dan waktu saya ngejalanin hipotesa neuron juga sebenarnya seperti itu. Pada saat saya awal tuh, orang-orang yang saya rekrut itu teman-teman saya atau temannya teman. Sekarang itu ada 20 orang yang kerja di hipotesa neuron termasuk saya. Dan itu semua temannya saya atau temannya teman. Dan memang pada saat susah, ya dimengerti lah. Pada saat susah itu ada orang yang down, ada orang yang ini. Makanya ada yang keluar kan, ada yang keluar masuk. Bahkan co-founder saya juga keluar karena ya nggak bisa menghadapinya gitu. Nah sekarang itu balik lagi ke pribadi doang. Kalau misalnya kita bisa siap nih nanggung bebannya ya lakuin. Kalau nggak siap ya berarti antara kita bagi bebannya, kita cari orangnya. Kita cari dengan cara tanya aja, lu mau kerja nggak? Lu mau bikin usaha bareng gua nggak? Atau lu mau lanjutin nggak bisnis yang udah ada sekarang? Gue bakal upah lu misalnya XX juta, terus kalau misalnya lu nggak kuat, dia cabut aja dalam waktu 3-4 bulan gitu. Makanya di bisnis kita sebagai karyawan pun ada sistem namanya probation kan, dicoba dulu 3 bulan. Jadi emang bener-bener dicoba aja dulu, dijalanin aja dulu. Gitu. Bener-bener ada kayak hubungan. Sedekat itu soalnya. Oke, jadi kayak ditantang dulu juga gitu ya Kak ya. Terus sama kita lihat dulu perkembangannya anak ini gimana progresnya, kelihatan niat atau malah nggak niat gitu ya Kak ya. Iya. Oke, ada pertanyaan yang masuk nih Kak di kolom chat, yaitu pertanyaan dari Kak Hagan Alvinas Jamil. Untuk Kak Hagan mungkin bisa itu open cam, open mic. Nah, perkenalan diri dulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Saya Hagan Alvinas Jamil. Saya kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saya ingin bertanya. Dalam usaha, bagaimana sih kita menemukan sebuah peluang? Apakah insting kita yang berkata atau faktor lingkungan yang membuat kita menyadari peluang? Begitu, Kak. Terima kasih. Masih Kak Hagan. Nah, ini
Jawabannya jangan bikin usaha sebatas instan, Kak. Kalau kita udah bikin usahanya dan kita dengan insting itu nggak apa-apa, itu beda karena foundationnya pilar kita harus ngelakuin yang namanya riset gila pokoknya. Itu makanya ada tadi kan saya nunjukin ada market apa kita mau bikin ini, kita mau bikin itu, cara penyampainya gimana, harus riset. Kita harus benar-benar sadar dengan kondisi market yang sekarang. Berita, kalau teman-teman, saya itu suka banget ngebaca berita, itu parah banget. Jam 5, saya nggak sholat subuh, tapi saya baca berita. Dosa juga sih. Intinya, saya bangun pagi, saya baca berita, mau kemana, marketnya mau ngapain. Yang kedua adalah sering-sering ngebaca tulisan orang-orang yang udah bikin bisnis gitu. Makanya kalau di Twitter, saya tuh aktifnya di hashtag untuk mendapatkan news seperti startup, Asia Tenggara, fintech, venture capital, dan seterusnya. Jadi, saya coba untuk membaca pola pikir para pengusaha. Di kantor saya juga aktif banget diskusi dengan direktur utama, kantor direktur utamanya, untuk memahami cara pola dia berpikir. Jadi nggak bisa pakai insting, benar-benar harus tahu marketnya. Karena orang mau beli atau orang nggak mau beli produk atau jasa itu objektif. Orang tuh beli nggak pakai insting doang gitu. Kayak misalnya kita mau beli, kita mau pakai Gojek aja. Pertama kita harus punya kebutuhan yang nyata, yang real kan. Saya pengen ke tempat A. Nah untuk milihnya baru nanti itu pakai pertimbangan yang lain. Atau misalnya saya mau beli baju gitu kan, mau beli baju. Pertama pasti ada kebutuhan dasar kan. Saya pengen memiliki baju baru. Nah, definisi bagusnya yang bakal beda gitu kan. Saya pengen beli baju baru yang bagus. Berarti dia pasti butuh baju pertama. Kedua, bagusnya itu bisa berbeda-beda. Mereka bisa pergi ke Zara, mereka bisa pergi ke Uniqlo, ke H&M dan seterusnya. Tapi intinya mereka ada kebutuhannya itu. Nah, berarti sebagai pengusaha bikin bisnis itu adalah memahami kebutuhannya. Pengusaha itu adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah, Kak. Jangan buat masalah itu kayak nggak nyata atau apapun itu. Jadi benar-benar pastiin masalahnya itu ada. Pengusaha itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ahmad Zaki bikin Bukalapak karena dia memahami masalah di UMKM mau jualan online susah. Pak WT William Tanuwijaya bikin Tokopedia karena memahami ada orang-orang pengen jualan juga dan dia pengen orang-orang yang jualan itu bisa berkembang. Dia bikin Tokopedia. Nadiem Makarim bikin ini karena dia mengetahui ada masalah di dalam transportasi kita. Taksi kita tidak efisien. Public transport atau transportasi umum tidak efisien. Dia bikinlah Gojek. Masalah itu objektif. Pengusaha itu adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah. Jangan main insting, Pak. Kak. Pakailah benar-benar objektif banget untuk memahami masalahnya. Gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Ahwi ya. Kalau jangan pakai insting, tapi harus riset dulu apa yang benar-benar dibutuhin masyarakat gitu ya Kak ya. Oke, apakah menjawab pertanyaannya Kak Hagen? Sangat menjawab Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, yang kedua nih Kak Ahwi nih ada pertanyaan dari Kak Dona Ayuwardani. Untuk Kak Dona mungkin bisa open cam, open mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo, iya. Ya, halo. Perkenalan diri dulu ya Kak ya sebelumnya. Ya, nama saya Duna Ayuwardani. Saya lagi kuliah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Jurusan saya perbankan syariah. Jadi di sini saya benar nggak sih Kak, di era yang serba berteknologi, kita juga harus menyeimbangkan bisnis yang mau kita bangun. Lantas, apa semua bidang bisnis itu bisa diseimbangkan dengan perkembangan zaman? Oke, kepada Kak Awi mungkin bisa langsung jawab ya. Kak Dona mungkin boleh ditambah lagi kalimatnya, diparafrase lagi. Itu yang seimbangkan itu maksudnya apa ya? Untuk yang pertanyaan pertamanya. Menyeimbangkan bisnis yang mau kita bangun. Maksudnya kita harus mengikuti teknologi atau?
Sepertinya ini ya, kendala jaringan ya Kak Dona ya. Bisa diulangi lagi Kak, yang menyeimbangkan bisnis itu maksudnya seperti apa? Seperti itu. Menyeimbangkan dengan apa ya Kak ya? Kak Dona? Oh, kalau gitu Kak Dona bisa dengar saya kan ya? Oh, Waduh, terlepas ya. Oke, kalau gitu saya coba asumsikan aja ya. Mungkin maksudnya itu menyimbangkan dengan teknologi. Nah, ini jawaban kasarnya iya. Karena semuanya kita makin lama ke dunia yang teknologi kan. Kita ambil contoh bisnis yang dulu banyak orang berasumsi tidak akan pernah bisa diganggu, yaitu bank. Bank kita dulu berasumsi kan nggak mungkin bisa diganggu gitu. Bank tempat kita taruh duit, tempat kita taruh harta gitu. Nggak mungkin bisa diganggu. Ternyata lahirlah bank-bank e-wallet yang merusak. Oke, Kak Dona udah balik nih. Kak, ini maksudnya pertanyaannya itu menyimbangkan dengan teknologi kan, Kak Dona? Kak. Oh, ya udah kita lanjut aja. Nah, dulu itu kita mengira bank itu nggak bisa dilawan kan. Ternyata muncullah e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana. Itu ternyata merusak kekuatan bank. Dulu kalau kita mau bayar, kita buka rekening bank, kita transfer, atau kita narik duit kan. Sekarang orang pakai GoPay, orang pakai Dana, orang pakai OVO. Bank-bank yang tidak mengikuti dengan zaman, tidak menyimbangkan diri dengan zaman, dengan teknologi, ya bubar acaranya gitu. Makanya sekarang banyak banget aplikasi bank yang pakai payment QR kan. Karena kalau enggak, mereka pun nggak bakal bisa bersaing sama e-wallet. Setelah mereka punya QR pun, kita bayar masih pakai GoPay, masih pakai OVO, masih pakai Dana, atau Shopee Pay karena banyak promonya. Karena emang kita udah makin ke teknologi, jadi mau nggak mau, ya harus ngikut dengan teknologi. Gitu. Nggak bisa menolak. Kalau kita menolak, ya tertinggal. Contohnya seperti Bluebird, perusahaan taksi, tertinggal kan? Kekeh nggak dia sama bisnisnya dia? Kekeh. Ujung-ujungnya dia apa? Terlambat, dia nggak bikin aplikasi, dia nggak bikin servis yang bagus, kalah sama Gojek. Gitu. Pertanyaan tambahnya itu, lantas apa semua bisnis itu bisa diselaraskan dengan perkembangan zaman? Oke, jawaban saya bakal abu-abu ya untuk ini ya. Mungkin bisa, mungkin ada yang nggak bisa, tapi saya juga kurang tahu. Tapi karena saya udah ngelihat banyak banget perubahan yang terjadi setelah teknologi itu lahir. Dulu, kita nggak pernah terpikirkan kan, masa sih ada orang mau menghubungkan kulkas dengan internet? Coba, siapa yang kepikiran dulu? Ternyata ada sekarang kan, kulkas terhubung dengan internet. Nama teknologinya IoT, Internet of Things. Pada saat misalnya susu kita habis nih, dia bakal keluar notes di sini. Bos, beli susu bos, habis. Gitu. Atau misalnya kita taruh makanan kita yang nggak sehat, yang kayak banyak junk food-nya, nanti dia bakal nunjukin apa namanya, you're eating too much junk food gitu. Atau misalnya kita ngambil timbangan berat badan. Dulu saya nggak kepikiran timbangan berat badan itu bakal ada teknologinya, ada internetnya, ada apapun itulah. Ya, saya taruh badan saya di situ, keluar berapa kilo gitu. Ternyata sekarang semua dari kita bisa ngebeli namanya Xiaomi Smart Scale. Teman-teman bisa Google sekarang namanya Xiaomi Smart Scale. Itu timbangan yang ada di internet, kita timbang di situ, kita bisa dapetin 12 data. Berat badan, berat tulang, komposisi lemak, kita bisa tahu lemak kita berapa persen, komposisi otot, tekanan darah juga bisa kalau nggak salah. Terus berapa banyak air yang kita minum sehari, dan seterusnya. Cuma timbangan doang. Yang dulu cuma buat taruh berat badan, ternyata sekarang bisa dapetin 12 data. Xiaomi Smart Scale. Harganya berapa? 200.000. Saya beli. Gitu. Kira ya bagus banget, terhubung ke HP. Gitu. Jadi ya, apakah bisa dihubungkan dengan perkembangan zaman? Ya mungkin bisa, mungkin juga enggak. Tapi saya belum nemu ya kenapa nggak bisa. Gitu. Tapi ya, ada potensi nggak bisa juga. Tapi saya juga nggak bisa jawab. Atau misalnya roket. Dulu roket satu kali pakai ke atas, boom. Sekarang roket bisa dipakai berulang kali kan, SpaceX. Mobil dulu pakai minyak, sekarang kita bisa pakai listrik. Jadi emang teknologi itu gila. Nah teman-teman ini tambahan ya, teknologi itu naik 2 kali lipat setiap tahun. 2 kali lipat. Jadi
teknologi di 2022 itu akan 2 kali lipat lebih kuat dan lebih cepat dari tahun sekarang. Dengan prediksi itu, berarti tahun 2030 kita manusia bakal dilampaui dengan internet, dengan teknologi. Ada hukumnya namanya, Moore's Law, saya teks di sini. Teman-teman bisa ngecek. Jadi teman-teman harus rajin belajar, karena kalau nggak ya kalah sama internet. Betul terjawab ya Kak Dona? Ya, jadi kayak harus itu ya Kak ya, jangan mau kita tertinggal oleh teknologi gitu ya, tapi manfaatkan teknologi itu. Oke, begitu kira-kira jawaban dari Kak Ahwi. Untuk Kak Dona, apakah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak Ahwi nih. Ada pertanyaan dari Kak Nisa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris asal Kota Malang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun niat yang konsisten agar mau langsung membangun itu, Pak? Sebenarnya ini jawaban yang praktis ya. Niat yang konsisten, caranya adalah buka rekening teman-teman, duitnya banyak apa enggak. Kalau enggak, ya kita ngalamin itu. Waktu bangun bisnis kan, saya harus bikin naskah untuk video YouTube. Terus saya kadang nggak niat. Tapi saya ngelihat nih, kalau saya nggak niat, nggak ada produksi, nggak dapat duit, saya nggak bisa bayar gaji karyawan. Kalau saya nggak bisa bayar gaji karyawan, yang salah siapa? Karyawan atau saya? Saya dong, gitu loh. Jadi ya harus kerja. Nah, caranya gimana untuk membangun niat yang konsisten? Ya buka aja rekeningnya. Cukup nggak bayar gaji karyawan? Cukup nggak buat bayar asuransi karyawan? Cukup nggak buat bayar gaji, BPJS, kesehatan, ketenaga kerjaan karyawan? Cukup nggak untuk kasih mereka laptop, atau kasih mereka makan, atau kasih mereka kebutuhan-kebutuhannya gitu. Kalau nggak cukup, ya kerja lagi dong. Nggak usah banyak ngadi-ngadi gitu. Saya juga gitu kok. Kenapa saya bilangnya karyawan? Karena emang diutamakan tuh karyawan gitu. Makin ke atas, kita makin nggak ada kerjaan. Nah ini ngomong jujur aja. Makin kita masuk ke level manajer, senior manager, direktur, terutama itu kita udah cukup jauh dari kerjaan real. Nah, misalnya saya sekarang udah nggak nulis naskah, saya udah nggak ada hubungannya lagi sama audio, video, apapun itu. Tim yang bikin videonya di YouTube. Di kantor juga. Saya kan posisinya manajer. Waktu bikin produk, saya nggak bikin produknya. Saya nggak coding. Saya nggak bikin apapun itu. Saya cuma bikin struktur kerja untuk tim-tim bekerja. Gitu. Makin ke atas, ya makin jauh dari pekerjaan. Tapi keputusannya itu yang bikin kita ngasilin duit atau enggak kan. Nah, caranya gimana untuk buka konsistensi ya, again, kita buka rekening kita, cukup nggak buat bayar gaji karyawan? Cukup nggak untuk menghargai karyawan? Kalau nggak cukup menghargai mereka, ya kerja, bikin keputusan yang baik. Gitu. Realistis aja jawabannya. Atau bisa juga jawaban yang idealis sedikit, kayak misalnya saya bikin hipotesa tuh sama neuron, kadang suka ngebaca tuh, scrolling kan, ada yang bilang terima kasih dari videonya, saya belajar banyak dan seterusnya. Itu bikin senang hati juga. Coba kalau saya pribadi, saya lebih takut nggak bisa bayar gaji karyawan. Itu motivasi saya paling besar. Bukan ucapan terima kasih orang. Tapi nggak takut aja nggak bisa bayar kewajiban. Oke. Jadi konsistennya itu kayak gara-gara terbeban oleh kewajiban yang kakak emban gitu ya? Iya. Makin ke atas juga bakal ngerasain kok semuanya. Ntar manajer ke atas pasti ngerasain. Pasti. Oke. Baik, semoga Kak Nisa dengan jawaban dari Kak Awi ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Lanjut, ada Kak Vika Atinia. Oh, udah on cam nih Kak. Bisa langsung open mic, perkenalan diri. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Vika Atinia, jurusan manajemen dari STIM Mangkuseswara yang biasa disebut kampus ABM. Nah, saya mau tanya nih, gimana sih cara menghadapi pesaing dalam mencari pelanggan dalam sebuah usaha, misalnya dalam usaha makanan? Karena mengingat adanya pandemi kan maraknya usaha kuliner, dalam mencari pelanggan itu nggak mudah. Terima kasih. Oke, langsung aja Kak Awi. Masih di mute, Kak. Oh, baru sadar ya. Nah, bersaing ya. Sebenarnya itu jawaban yang rada susah ya, karena kita ngebahasnya ini untuk yang makanan, misalnya. Contohnya kan, kita sering banget ngeliatin bisnis makanan yang berani ngebakar duit kan. Mereka ngebakar
profit mereka atau keuntungan mereka untuk bayar promo orang gitu. Misalnya pembayaran cashback atau diskon berapapun. Nah, itu sebenarnya jawabannya bisnis. Namanya Moon Chicken, kalau teman-teman tahu Moon Chicken bukan mensubsidi untuk makanan. Jawabannya ya jujur aja sih nggak bisa jawab sih kalau makanan, karena nggak pernah megang bisnis makanan, cuma sering dengar doang. Tapi kalau bisnis seperti media atau aplikasi atau yang lain, itu bisa dijawab dengan berkata bahwa semua orang tuh punya market yang berbeda-beda. Ada niche marketnya. Misalnya kita bikin media, ada orang yang suka RCTI, ada orang yang suka berita dari CNN, ada juga suka yang berita dari perusahaan seperti Asumsi, ada juga yang suka dari Hipotesa yang punya saya. Jadi kalau market yang digital itu emang ada niche-nya gitu kan. Orang bisa pakai berbagai macam hal. Contohnya kayak orang pakai Grab, mereka juga mau pakai Gojek. Tapi kalau bisnis yang real kayak makanan, kayak tambang, migas gitu loh, minyak dan gas dan retail kayak misalnya jualan Ciki, Indomaret dan segala macam, itu saingannya yang pribadi saya nggak bisa ngejawab karena saya nggak pernah masuk ke bisnis seperti itu, dan kemungkinan besar juga ke depannya saya nggak akan masuk juga ke bisnis seperti itu. Berat emang, jawabannya emang berat. Gitu. Jadi semangat aja Kak Vika. Mohon maaf nggak bisa ngejawab. Ya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya Kak Vika ya. Lanjut, ada pertanyaan dari Kak Satrio nih. Halo Kak Satrio. Ada nggak ya orangnya? Aku bacain aja deh Kak ya. Pertanyaannya dari Kak Satrio dari Universitas Bali Dwipa asal Mojokerto. Nah, pertanyaannya ini, strategi atau cara branding dan hal penting apa yang harus diperhatikan, terutama brand fashion. Nah, itu tadi Kak Ahwi. Nah, kalau branding itu sebenarnya kalau fashion ya kita bisa menggunakan TikTok, terutama TikTok karena TikTok itu growing-nya cepat. Sebagai ini kita buka-bukaan aja, TikTok itu kalau misalnya kita upload video di TikTok itu udah pasti FYP untuk 30 orang. Jadi misalnya saya upload video nih, video saya bakal dilihat sama 30 orang. Kalau orang itu like, nonton, komen, video itu bakal disebar lagi ke 30 orang gitu loh. Jadi emang TikTok itu yang bikin cepat pertumbuhannya. Jadi main dulu pertama brandingnya di TikTok, baru di Instagram, baru di YouTube Short. Tapi ya fokusnya emang harus di TikTok dulu. Karena TikTok itu yang banyak nge-reach orang dan mungkin juga bisa mencapai, bisa menjadi filter pertama gitu. Misalnya contoh teman saya itu punya branding, dia sebagai content creator HR. Dia jualan buku, ya kan? Dia jualan mug, dia akan jualan baju juga. Dia pertama main di TikTok, udah gede TikToknya, udah 300.000 followernya, dia bawa ke Instagram. Dari Instagram, dia baru bawa ke jualannya dia, seperti itu. Jadi emang filter pertamanya itu bikin dulu kayak corong gedenya, pool gedenya itu di TikTok dulu, baru bawa ke Instagram, baru bawa ke penjualan. Nah, strateginya gimana? Itu strateginya tadi ya, bawa dari TikTok, bawa ke Instagram, bawa ke penjualan. Nah, hal penting apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya tiap platform itu beda-beda. Kalau kita main di YouTube, itu namanya ada watch rate. Kalau misalnya orang nonton videonya, kalau dia nonton 10 menit, itu nilai AdSense-nya lebih tinggi dibanding orang yang buka 2 detik habis itu hilang. Sama seperti di Instagram. Kalau di Instagram itu engagement rate itu lebih penting ketimbang like, ketimbang view doang. Jadi kalau orang main di Instagram, fokusnya di engagement rate. Orang komen, orang diskusi, orang save fotonya atau orang share di story gitu loh. Kalau di YouTube fokusnya di watch rate, time spend. Dia harus nonton selama mungkin di dalam satu video. Kalau di TikTok dia lebih fokus ke perhatian, lebih fokus ke like. Jadi beda-beda ya. Tiap platform itu beda-beda. Teman-teman harus pahami ini. Tiap platform itu beda-beda untuk membangun branding. Saya ulangi lagi. YouTube watch time, seberapa lama dia nonton videonya.
Instagram itu engagement, diskusi atau komen di dalam fotonya, terus save atau share. Di TikTok itu pentingnya adalah dia nge-like. Karena dengan nge-like, dia bakal kesebar lagi ke orang-orang yang lain. Gitu. Jadi jangan samakan indikator penting itu ke semua platform, karena beda-beda. Di LinkedIn, itu fokusnya di diskusi malah. Like, komen gitu-gitu kurang terlalu bagus untuk engagement. Gitu. Mudah-mudahan dijawab ya, Kak Satrio. Ya. Gimana untuk Kak Satrio? Kak, saya boleh menyambung sedikit tentang pertanyaan Kak Satrio ya. Jadi kalau kan tadi kan Kakak bilangnya TikTok tuh yang kita bikin kita branding awalnya dulu tuh di TikTok terlebih dulu ya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kan ada Reels gitu ya. Kalau menurut Kakak gimana tuh? Kan hampir mirip-mirip gitu ya. Apakah itu bakalan sama aja? Cara viral bukan bahasa Indonesia. Cara platformnya itu menyebarkan video kita itu berbeda-beda ya. Kalau di YouTube sama Instagram itu hampir-hampir mirip. Jadi mereka itu harus banyak engagement, harus banyak yang komen, harus banyak yang kasih like dan seterusnya. Jadi banyak banget indikatornya. Kalau di TikTok cukup like doang, udah kesebar lagi tuh ke 30 orang yang lain, kesebar lagi ke 30 orang yang lain. Jadi kalau memang teman-teman mau main di Instagram, di YouTube Short, silahkan. Cuma energinya bakal lebih banyak habis ketimbang di TikTok. Karena di TikTok orang cuma like 1 kali, itu video lu bakal kesebar ke 30 orang yang baru. Bayangin aja dari 30 orang, 3 orang yang suka videonya, itu bakal kesebar ke 90 orang berikutnya kan. Dan 90 orang lagi, kalau misalnya dia ada 10 orang yang like, 300 orang. You can do the math. Jadi effortnya itu lebih sedikit di TikTok. Makanya saya rada kekeh, karena emang di TikTok itu lebih cepat tumbuhnya. Kan banyak banget kan selebgram baru di TikTok kan. Kalau teman-teman sadarin, yang ini siapa nih kok followernya banyak gitu loh. Ya, karena emang algoritmanya emang memastikan video kita itu kesebar dengan luas. Kalau YouTube memastikan video bagus baru kesebar dengan luas. Kalau Instagram memastikan video yang banyak engagement-nya tersebar dengan luas. Gitu. Pick your game. Kalau saya lebih suka TikTok karena lebih sederhana, lebih cepat. Nanti tinggal bawa aja kan ke Instagram followernya. Gitu. Wah, iya Kak. Jadi tetap kalau Instagram tuh masih tetap harus banyak faktor gitu ya, kayak engagement-nya gitu ya. Kalau TikTok kan kayak kalau like nanti bisa tersebar lagi gitu ya ke 30 akun lain. Iya, makanya video berantakan banyak kan di TikTok kan, kayak dia cuma screenshot berita, terus dia ngejelasin beritanya di atas ini. Banyak yang kesebar kan. Kalau di Instagram kayak gitu nggak mungkin dipromosiin. Dia maunya yang berkualitas. Oke, baik. Terima kasih ya Kak buat penjelasannya nih. Apa ini loh? Bagaimana kalau pacaran? Oke, balik lagi. Ini ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Febrianto Kurniawan nih. Halo Kak Febri, apakah bisa open cam, open mic? Kak Nafi kelewatan tuh, Nafi Maulina. Punya saya aja. Oh ya ampun, iya ya ampun, maaf. Kak Nafi dulu aja deh, Kak Febri tadi belum merespon ya. Untuk Kak Nafi, apakah bisa open cam, open mic? Ya, begini. Begini. Jadi, bagaimana kalau kita pacaran, sedang wanitanya saat dilihat di aplikasi itu cantik-cantik. Lah, kalau ketemu itu berbeda. Saya ada yang semu cantik, ada yang sedikit cantik begitu. Itu bagaimana? Begitu. Sekian. Ya, mohon maaf ya Kak Miftahul Anam. Pertanyaannya, apakah ada pertanyaan yang tentang ini Kak, yang materi kayak yang tadi tuh loh, startup atau yang seperti itu? Oh ya, begini saja Mbak Moderator. Apakah di semua yang di TikTok itu pasti akan dilihat oleh semua orang atau yang ada di YouTube itu? Soalnya kadang di dalam TikTok itu atau di dalam Instagram itu kan
ada masalah pribadi yang mana masalah pribadi itu kita khususkan kepada orang begitu. Apakah itu dapat dilihat semuanya oleh seluruh warga-warga yang ada di negara lain begitu? Sekian. Jawabannya ya, kalau ini kita jawab TikTok ya, bukan yang Tinder tadi ya. Ya terserah lah. Jawabannya ya, kalau misalnya kita viral di TikTok itu bisa dilihat sama negara lain, benar. Pasti dilihat itu, Pak. Bisa dilihat. Berarti Oke, Kak, pasti bisa terlihat ya, Kak ya. Selama kalau semakin meluas itu videonya, semakin viral juga. Berikutnya, ada Kak Nafi Maulina Afni. Halo Kak Nafi. Halo Kak. Maaf. Lebih dulu ya Kak Nafi ya. Makasih Kak Moderator. Saya Nafi Maulina Afni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaan saya, biasanya butuh berapa lama sih Kak agar bisnis kita tuh bisa dikenal luas gitu Kak, terutama saat kita pertama kali mulai bisnis dari nol, karena sepengetahuan saya banyak bisnis-bisnis yang berhenti di tengah jalan karena masih kurang jangkauan dari konsumen. Seperti itu Kak. Terima kasih. Makasih Kak Nafi. Nah ini ya, apa namanya, berapa lama butuh? Jawabannya rada kalau kan jadi bisnis itu ada dua, ada pertama dikenal, ada kedua dibeli gitu loh. Kalau dikenal itu bisa mungkin 5 tahun produk kita udah bisa dikenal sama sebanyak-banyaknya orang. 5 tahun, waktunya 5 tahun gitu loh. Dengan syarat aktif di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube, di LinkedIn dan seterusnya. Dengan itu banyak orang yang tahu gitu. Karena matematikanya itu sederhana. Saya tahu 100 orang. Setiap dari 100 orang itu tahu 100 orang lagi. Berarti kan kalau semua tahu, 100 orang itu tahu produk saya atau brand saya atau merek saya, bisa kesebar ke 100 orang yang berikutnya kan. Dikalikan aja, nanti dapat tuh satu Indonesia tahu semua produk kita gitu. Tapi mereka tahu produk kita apakah bakal dibeli? Itu kan pertanyaannya. Nah, biasanya tuh dibeli itu emang kembali lagi ke bagian distribusi ya. Misalnya kita ngejual produk yang real, itu hambatannya adalah produk itu cuma bisa di dalam daerahnya itu doang. Misalnya kita seorang tukang potong rambut, ya berarti kita cuma bisa melayani orang yang berada di daerahnya kan, di daerah kita gitu. Kalau kita ngejual secara online, ya mungkin bisa kita jual peralatan gunting rambut dan seterusnya. Jadi mungkin pertama Kak Nafi bisa ngebedain dulu konsepnya. Pertama dikenal sama dibeli. Dikenal luas, kita bikin ekspektasi yang sehat 5 tahun. Jawabannya 5 tahun. Rata-rata YouTuber bisa mencapai 1 juta subscriber itu 5 tahun juga. Gitu. Jadi kita bikin ekspektasi yang sehat ya, 5 tahun. Nah, kalau dibeli, itu belum tentu 5 tahun pun dibeli sama orang produknya. Gitu. Kita banyak banget ngeliatin bisnis yang udah tua juga, tapi dia nggak banyak yang beli, pendapatannya nggak banyak. Gitu. Nah, itu yang butuh tadi proses pembuatan produk yang berulang-ulang. Misalnya kita dapetin feedback sama orang, habis itu kita bisa perbaiki produk atau jasa kita seperti itu. Jadi emang butuh proses pengembangan produk yang berulang-ulang, service yang berulang-ulang gitu loh. Nah, dikenal bisa dalam waktu 5 tahun bisa sebanyak-banyak orang kenal gitu. Kalau dibeli belum tentu bertahun-tahun juga. Nah, kalau misalnya kurangnya jangkauan nih, yang karena bisnisnya itu berhenti tengah karena kurangnya jangkauan, itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara dikenal. Kalau kita dikenal sama orang, gitu, kita punya yang namanya kayak reliability gitu. Kita reliable, produk kita itu lebih dipercaya untuk digunakan. Berarti kita bisa melakukan penjualan. Nah, pada saat kita melakukan penjualan, kita tanya aja ke orang-orangnya, Mas, Pak, Bu, kalau mau beli produk kami, apakah ada kesusahan? Gitu. Kalau misalnya ada kesusahan, tanya apakah kesusahannya itu karena kurirnya, atau karena jaraknya,
atau karena waktunya dan seterusnya. Berarti kita bisa menggunakan berbagai macam solusi yang ada di market. Misalnya jarak, kita bisa pakai namanya JNT, Jet Express, kita bisa pakai Tiki, JNE, dan seterusnya. Kalau masalah orderan, kalau misalnya masalahnya ada di orderan, berarti kita bisa pakai Tokopedia untuk mengotomasikan orderannya. Kita bisa pakai Bukalapak atau Shopee. Nah, balik lagi kan ke tadi kan, kita bisa tanya dulu ke konsumen kita, Anda mau beli produk saya, tapi Anda tidak bisa beli produk saya. Kenapa ya? Dari jawabannya, baru kita cari tuh solusinya apa. Transportasi biasanya pakai Tiki, JNE, dan seterusnya. Kalau pembelian, orderan bisa pakai Tokopedia. Kalau mau dikenal bisa pakai sosial media. Kalau bisa nguasain itu, harusnya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kita kan banyak banget kan ngeliatin orang-orang yang jualan kosmetik gitu. Jualan kosmetik, dulu saya terkesan kayak jualan kosmetik emang bisa ya menang lawan SK12 gitu, SK2 dan seterusnya. Ternyata banyak banget orang-orang yang jualan kosmetik, revenue-nya sebulan 300 juta, 400 juta, cuma dengan cara white labeling doang. Jadi dia beli kosmetik dari pabrik A, ditempelin labelnya, dia jual di Shopee dan seterusnya. Nah, poinnya itu adalah ya kalau dikenal bisa menggunakan sosial media, kayak misal produk kosmetik tadi. Kalau mau nyari solusi jangkauan bisa menggunakan transportasi dan bisa menggunakan otomasi order seperti Tokopedia. Dengan 3 itu aja kita bisa bikin produk, bisa bikin usaha yang ratusan juta kayak bisnis kosmetik. And again, balik lagi ke awalnya dulu, alasan kenapa bisnisnya itu bisa jatuh, alasan kenapa masalahnya ada. Harusnya ada solusinya di internet. Tinggal dibuka Google, ketemu pasti produknya. Bahkan sekarang itu ada kalau nggak salah namanya shipper ya, itu agregator. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat nih yang paling murah bisa pakai JNT atau apapun itu, tinggal taruh pakai shipper, nanti kelihatan tuh harganya bisa pakai yang mana. Kita bisa pakai transportasi yang mana. Gitu. Kenal masalahnya, pasti ada solusinya kan, Nafi. Ya, paham. Terima kasih, Kak Karunia. Oke, terima kasih kembali Kak Nafi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Kak ya, dari Kak Febrianto Kurniawan. Halo Kak Febri. Tidak ada respon ya. Ya udah deh, langsung aja saya bacakan pertanyaannya. Yaitu pertanyaan dari Kak Febrianto Kurniawan, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, asal kota Semarang. Pertanyaannya, sesuai dengan teori Law of Attraction dan seperti statement marketing is beautifying. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan perkembangan teknologi kota saat ini, otomatis secara langsung meningkatkan customer trust yang bisa selaras dengan pengembangan startup? Nah, seperti itu Kak pertanyaannya. Jawabannya, kalau kita rutin bikin konten, kalau kita rutin berinteraksi dengan customer, dengan follower, dengan audiens, kita bisa ngebangun trust. Tapi nggak bisa instan, karena emang harus ngebangun hubungan dengan audiens gitu. Triknya adalah dengan cara komentar mereka, bahas dengan mereka, bikin Instagram story untuk melihat poll-nya mereka, pertanyaannya mereka, voting dengan mereka. Jadi supaya kita bisa ngebangun hubungan langsung dengan audiensnya gitu kan. Nggak instan, karena emang susah gitu. Apalagi kalau misalnya kita bikin bisnis dari nol. Kalau bisnisnya dari nol, berarti kita harus pertama ngebangun audiens kan. Setelah ngebangun audiens, baru kita bisa berinteraksi dengan audiens. Baru kita bisa menjalin hubungan. Prosesnya itu nggak instan. Apakah terbantu dengan teknologi? Sangat terbantu dengan teknologi. Kita bisa tahu banyak orang di sosial media gitu loh. Kita bisa ngelihat banyak banget influencer yang bisa bangun tren, challenge dan seterusnya kan. Orang tuh bisa terpengaruh dengan sosial media. Jadi kita bisa memang membangun trust, kepercayaan dengan customer. Apakah prosesnya instan? Tidak. Itu butuh proses. Kita bisa ngebangun. Ya, misalnya Kak Febri aja kalau misalnya ngebangun hubungan dengan seorang perempuan bisa instan gitu. Ya, bisa langsung tiba-tiba. Kalau ketemu nggak cocok gimana? Jadi emang harus ngebangun hubungan pelan-pelan, nanti baru kepercayaan itu muncul. Oke, baik. Seperti itu tadi
jawaban dari Kak Ahwi untuk pertanyaan Kak Febrian. Apakah pertanyaan dari Kak Febrian sudah terjawab? Oke, semoga Ya, bisa. halo. Halo. Ya, oke. Terima kasih untuk Mas siapa tadi? Edo. Mas Awi Edo. Ahmad, ya. Mas, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya ya tentang ini marketing dan branding juga. Terima kasih. Ya, sama. Ya, terima kasih kembali untuk Kak Febri. Nah, pertanyaan dari Kak Febri tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk sesi Q&A karena keterbatasan waktu ya, hampir 8:30 nih di saya. Dan aku harap dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Ahwi ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman lain yang belum sempat bertanya nih dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat Kak Ahwi yang sudah menjawab berbagai pertanyaan teman-teman dengan rinci dan jelas. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin Kak Ahwi sampaikan nih kepada teman-teman yang ingin bergelut di dunia startup ini, bisa berupa motivasi seperti itu. Silakan Kak. Siap-siap aja ngerasain sakit. Karena bakal ngerasain sakit. Ada momen-momen di mana saat udah tanggal kewajiban nih, biasa bayar gaji karyawan gitu. Ada momen di mana kita bingung nggak bisa bayar, ya kita harus makan, kita harus potong gaji kita untuk bisa bayar karyawan gitu. Dan itu bakal sering banget ngerasain. Mau perusahaannya gede, mau perusahaannya kecil, bakal ngerasain kayak gitu. Momen-momen di mana bayar gaji susah, atau bayar kewajiban susah, atau misalnya produk yang kita bangun kita udah nangis, udah berdarah-darah, ternyata produk yang kita bangun itu nggak ada yang mau beli. Jadi banyak banget deh sakitnya. Di satu sisi, kalau kita bangun usaha, biasanya pengalamannya jadi banyak, kita tahu yang namanya sakit, kita tahu yang namanya strategi, langkah, dan seterusnya. Dan kalaupun kita gagal nih sebagai pengusaha, kita bisa dihargai mahal di kantor gitu loh. Biasa kalau teman-teman saya yang gagal usaha tuh fresh grad gitu, gajinya udah bisa langsung double digit karena dia udah ngalamin sakit gitu, dia udah ngalamin jualan produk gagal, ditolak klien, ditolak investor, dia udah ngalamin gitu. Jadi kalau bikin usaha ya untungnya banyak banget. Mau bisnisnya gagal, mau bisnisnya berhasil, untungnya banyak banget. Dihargai sama karyawan, dihargai sama kantor baru kalau misalnya kerja dan seterusnya. Tapi ya saya harap kalau bikin bisnis ya berhasil gitu. Bangun bisnis yang sustainable, yang bisa ngegaji orang. Percaya deh, nanti bakal ada momen di mana kalian kalau bikin bisnis bangga sama diri sendiri, saat kalian bisa ngebayar gaji karyawan, dan kalian tahu dengan pasti bahwa gaji yang kalian berikan ke karyawan kalian itu, mereka pakai untuk hidup. Mereka pakai untuk bayar sekolah mereka misalnya. Mereka bisa pakai untuk bayar apapun itu dalam kehidupan mereka. Jadi satu sisi kalian tuh benar-benar ngebuka lapangan pekerjaan kan, untuk orang. Saya pribadi itu hal yang sangat membanggakan. Tapi untuk mencapai ke level itu, makan dulu. Sakitnya itu, wah gila. Ya, siap-siap sakit ya teman-teman kalau bikin usaha. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi kayak harus percaya proses gitu aja ya Kak ya. Oke, nah dari sharing-sharing kita nih bersama Kak Ahwi tadi, aku menangkap ada 3 poin yang perlu dipahami nih teman-teman. Yakni yang pertama, kita harus memahami pasar, yaitu mulai dari mengapa. Kita harus tahu kenapa kita membangun, apakah bisnis ini bisa berfungsi bagi masyarakat atau untuk membahagiakan customer seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan produk, yaitu kita harus bikin target tuh. Terus setelah kita ada produknya ini, kita juga harus mau terima feedback, lalu kita bisa kembangkan, kita revisi dan lakukan itu secara terus-menerus begitu ya Kak ya. Dan yang ketiga ada marketing, yaitu seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Jangan bikin bisnis itu berorientasi kepada uang aja karena bakalan capek sendiri sih kalau bisnis mikirnya cuma uang jangka pendek gitu aja. Nah, jangan bikin bisnis yang terlalu sulit untuk awal-awal dan manfaatkan teknologi untuk membangun bisnisnya ya, karena orang yang tidak mampu menguasai teknologi akan dikuasai oleh teknologi dan bakal tertinggal. Oke, itu aja kesimpulan singkat yang bisa saya berikan dari sharing-sharing kita bersama Kak Ahwi pada malam hari ini. Nah, selanjutnya ada sesi dokumentasi nih. Kita masuk sesi dokumentasi. Oke, oleh karena itu aku mau teman-teman untuk on cam sejenak untuk difoto nih, alias di screenshot
oleh kakak-kakak panitia. Nah, ayo aku tunggu teman-teman untuk segera on cam ya. Oke, ayo dong pada on cam semua dulu dong, bentar aja. Nah, untuk menjadi kenang-kenangan gitu loh SGMT ke 69 ini. Oke, udah mulai banyak. Aku tunggu sebentar lagi ya, buat teman-teman bisa on cam nih. Nah, ini Kak Dona nih. Ayo Kak, on cam dong Kak. Nah, oke, udah banyak nih ya yang on cam. Baik, ada berapa slide ini Kakak panitia? Di saya cuma ada 1 slide karena, oh baik, ada 2 slide ya. Oke, untuk slide yang pertama, siap-siap dengan pose dan senyum terbaik kalian. Aku beri aba-aba ya, aku hitung sampai 3, lalu akan di screenshot oleh kakak-kakak panitia. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, slide yang kedua nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia on cam. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah ada di penghujung acara. Puji Tuhan, sharing kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Kepada teman-teman mohon untuk tidak leave grup WhatsApp, karena pemberitahuan lebih lanjut terkait benefit akan disampaikan di grup SGMT 69. Nah, bagi pemburu sertifikat nih, kalau leave nanti nggak dapat sertifikat loh dan benefit lainnya. Menyediakan waktu untuk berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya kepada kami semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai hingga detik ini ya. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan dari sharing-sharing ini dan Q&A kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik namun masih bingung dan ragu-ragu untuk terjun di bidang startup media industri kreatif. Baik, saya Priska selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu sharing kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di next Scholar Jatim Talk yang selanjutnya. Oke. Oh iya ya, untuk teman-teman bisa screenshot Zoom ini sebentar untuk kebutuhan absensi ya. Bisa di screenshot. Nah, oke. Ya, kira sudah teman-teman sudah pada screenshot gitu ya. Baik, aku Priska izin untuk pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kamu Kak.